Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita masih bisa bernafas untuk datang kepada Tuhan. Mari kita semua mau menundukkan diri kita. Kita mau merendahkan hati kita. Biarlah di hadapan Tuhan saat ini Tuhan boleh layakkan kita semua. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sama-sama ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan sembah Dia.
Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Inilah hati kami yang kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Kami rindu kami boleh Tuhan menyembah, meninggikan Engkau. Karena Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ini Tuhan kami menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau. Dan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara kami yang lain yang masih dalam perjalanan, sertai mereka juga. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan yang kami percaya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku
datang dengan membawa anugerah. Itulah yang ajaib Tuhan. Itulah yang memampukan kami, membuat kami rindu untuk datang kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau di tengah kami saat ini. Kami mau memandang kepada Engkau. Kami bawa pujian kami dan kami buka hati kami untuk Engkau bentuk melalui firman Engkau Tuhan. Silakan Tuhan, Engkau berbicara, Allah Roh Kudus mentransformasi kami sehingga kami memahami dan Engkau memberikan kami kemampuan untuk berkarya bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih. Fokus kami hanya kepada Engkau dan kami siap mendengar firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman. Minggu ketiga bulan Maret. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah. Ini sudah pra-Paskah. Kita akan melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman firman Tuhan di dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti anggur, minyak untuk pesta ganti kain gabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Ini adalah sebuah inspirasi yang Nabi Yesaya sampaikan jauh ratusan tahun sebelum Mesias datang. Ini bisa menunjuk pada diri sendiri, Nabi Yesaya di tengah-tengah orang-orang yang sedang menderita karena hukuman Tuhan atas orang Yehuda dan Israel. Dia memberikan kabar baik. Jadi dia sendiri Tuhan pakai untuk menyatakan ada kabar baik, ada. Jangan lelah, jangan patah semangat. Ya, dan ayat ini ternyata dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4. Jadi hari ini ya tidak terlalu jelas ya. Tema bulan Maret ini adalah menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Dan konteksnya di dalam komunitas, di dalam lingkungan sosial. Ya, seperti Yesus di tengah orang lain itu seperti apa sih? Nah, kita akan mulai dengan nubuatan yang ini juga bisa dikatakan mesianik, menunjuk pada Mesias yang diurapi, Kristus. Artinya yang diurapi di dalam Lukas pasal 4. Mari kita lihat Lukas pasal 4. Ya, di awal itu kisah tentang Yesus dicobai ya, dan kemudian Tuhan Yesus mulai pelayanannya. Setelah diuji dan menang oleh kuasa Roh, kembalilah Yesus dan melayani. Ia datang, ayat 16, Lukas 4 ayat 16, mulai saya akan membacakan. Karena ini sebuah cerita, maka Bapak Ibu, teman-teman boleh membayangkan, oh kisahnya begini, walaupun sudah pernah mendengar ya.
Mari kita membaca, kalau ini sebuah narasi, sebuah cerita, mari kita bayangkan, nggak salah. Cuma konteksnya sedikit beda dengan kita ya, budayanya juga sedikit beda. Tetapi paling tidak kita mendapatkan gambaran kehidupan yang real gitu. Tidak, ini hanya sejarah, ini hanya reka-reka atau mitos, bukan. Ini yang kejadian yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter. Ia datang ke Nazaret, ayat 16, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus asalnya dari Nazaret ya, betul ya, orang Nazaret begitu. Jadi dia dari kecil, dia di situ. Mulai dia dianggap menjadi orang yang terdidik ya. Mulai remaja, usia 13 begitu kira-kira, baru mitzvah, dia sudah mulai ikut mendengarkan di rumah ibadat ini. Lalu ketika dia menginjak pemuda, belum melayani, dia sudah mulai dikenal. Oh, ini anaknya Yusuf, si tukang kayu. Oke, jadi dia sudah dikenal di situ. Dan rupanya ketika dia dewasa, dia diberi kepercayaan untuk membaca Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan sesudah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Wah, heboh langsung ya. Dan berikutnya silakan dibaca sendiri. Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca bagian ini dan tahu kehebohannya itu seperti apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengambil nas dari Yesaya 61 tadi yang pertama kali kita baca, maka itu menjadi sebuah bacaan yang memang sudah berulang-ulang dibaca, namun ketika ditutup, disampaikan pada hari ini, genaplah nas ini. Wah, ini yang mengejutkan. Wah, kamu siapa? Nah, ini mulai ditanyakan, kamu kan anak Yusuf, si tukang kayu, anaknya Maria, yang bla bla bla, dan seterusnya, kamu punya adik, dan ya banyak macam. Tapi pesannya untuk kita pada hari ini, mari kita perhatikan baik-baik. Kehidupan Yesus pada saat dia mengatakan Roh Tuhan mengurapi, ya, restart ya, Roh Tuhan mengurapi aku, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, ya, dan ia telah mengutus aku. Jadi ada saya mendapatkan setidaknya dua kata kerja di mana Roh Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, yaitu urapan dan utusan. Ya, itu yang membuat kita melihat lembar-lembar setelahnya Lukas yang detail mencatat kehidupan. Begitu juga ada Matius, ada Markus, ada Yohanes, dalam perspektif mereka masing-masing dengan inspirasi dari Roh Kudus juga mereka mencatat kehidupan Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertawan, orang-orang buta, orang-orang yang tertindas, supaya mereka melihat ada anugerah, ada rahmat Tuhan yang besar pada saat Yesaya sekian ratus tahun yang lalu, dan pada saat ini digenapi. Genap
kehidupan Tuhan Yesus mencatat ini. Di dalam kehidupannya, belum. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, iya, catatan yang ini akan kita simpan ya. Nanti kita akan melihat betul-betul bagaimana Tuhan Yesus mewujudkan nubuat ini, melakukan dengan lingkungannya, dengan komunitas sosialnya. Jadi ada Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang mengatakan, mengutus dia. Nah, ada perbandingan. Saya suka Lukas mencatat dengan baik. Ya, seperti Yesaya juga mencatatnya, dikutip oleh Lukas, tapi ada sedikit modifikasi, beda-beda sedikit gitu ya, nggak persis sama. Nah, kepada orang miskin, itu ada kabar baik. Miskinnya miskin apa? Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan hanya miskin ya. Iya. Yang menarik adalah kenapa kabar baik itu diberikan kepada orang miskin? Bapak Ibu bisa punya alasan kenapa kabar baik itu diberikannya kepada orang miskin, bukan orang kaya? Karena orang kaya sudah baik, tidak butuh kabar lagi yang baik. Oh, saya sudah punya semua. Oh, kamu mau cerita apa? Siapa? Yesus. Oh, ya nanti ya kalau aku sudah tua, sudah mau mati, sudah menikmati semua dalam dunia, nah baru cari yang kekal di sana. Siapa tahu, oh ya nanti ada yang lain, boleh digabung-gabung, kombinasikan makin banyak makin bagus. Kan banyak jalan menuju Roma. Kabar baik itu diberikan hanya kepada orang miskin. Orang-orang yang miskin. Mari sambil mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita lihat, saya ini termasuk golongan orang kaya atau orang miskin ya. Dan ini bukan bicara tentang uang, bukan materi, bukan properti. Saya kaya, saya punya banyak barang-barang elektronik karena jualan. Oh, bukan. Maksudnya adalah saya miskin itu dalam arti saya butuh, saya nggak mampu. Orang miskin orang yang disingkirkan ya. Siapa suka berteman dengan orang miskin? Mari kita lihat zaman-zaman kita sekolah dulu. Atau yang masih sekolah, marilah lihat zaman-zaman sebelum pandemi. Maka orang kaya, teman-teman yang kaya, yang berduit, yang punya banyak, yang gadgetnya bagus gitu ya, yang bajunya bermerek, walaupun seragam beda, seragamnya putihnya beda ya, ada namanya di sini. Terus tasnya, udah beda, kotak pensilnya sudah beda, menunjukkan kualitas ya, sorry ya. Nah, mereka akan bertemu, mereka akan berkawan dengan orang-orang yang sama-sama berada. Nggak cocok kayaknya, wah nggak level deh kamu. Kalau kamu menjadi bagian dari kami nggak cocok, sorry ya, kami cari yang pas saja. Maka pada umumnya, tidak semua, orang-orang, anak-anak, murid-murid yang kaya akan membentuk kelompok. Walaupun tidak terlalu eksklusif mungkin, karena di sekolahnya nggak boleh itu apa, membuat kesenjangan sosial, nggak boleh. Tapi tetap aja alamiahnya adalah remaja itu membentuk kelompok. Nah, kelompoknya berdasarkan apa? Salah satunya adalah, wah cerita kalau sudah kelompok gamers, pemain game. Wah, kalau sudah main ya, kamu dapat armor apa? Kamu sudah level berapa? Dewa ya kamu ya. Kamu masih cupu ya, noob dan seterusnya. Jadi bahasanya itu bahasa game semuanya. Yang ini bahasanya, kamu tasnya merek apa? Hermes. Terus Louis Vuitton apa gitu ya, sepatunya apa? Wow. Bajunya, nanti kamu jalan-jalannya kemana? Wah, beda-beda. Nah, yang miskin-miskin biasanya ya kumpul-kumpul, ngomongnya soal yang sederhana. Kamu makan apa kalau lagi lapar? Wah, kue moho. Siapa yang suka kue moho? Kita ya, Pak Dwi ya, kita suka ya. Iya.
sederhana aja dia, aduh jajan pasar, lopes, apa ya, ya itulah nanti kamu bantu bapak di sawah, ani disuruh memulung sampah di daerah situ loh. Jadi bahasanya ya bahasa itu, kelompoknya ya kelompok itu. Nah, mereka lah orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Aduh masa ya kami miskin terus ya, aduh aku ya ingin dong punya pena yang bagus yang dari Singapura itu. Aku juga pengen dong punya sesuatu yang bagus, jamnya, jamnya bagus-bagus. Aku jamnya melihat lonceng. Jam berapa sekarang? Cari. Oh ada jamnya. Nggak tahu, nggak punya, HP-nya nggak ada jam, HP-nya masih yang jadul gitu. Oke, jadi yang butuh kabar baik adalah orang miskin. Orang kaya nggak butuh. Mari kita merasa, saya butuh Tuhan. Saya butuh Engkau. Saya ingin mendapatkan anugerah. Saya tidak perlu merasa saya sudah kuat, saya sudah cukup, saya mampu, saya nggak butuh lagi terima kasih. Nanti aja kalau sakit ya. Oh, betapa banyak kita orang Kristen cari Tuhan kapan? Ketika sakit, ketika sudah tidak berdaya, ketika bangkrut, ketika tidak mampu apa-apa lagi, aduh minta tolong, utang sini, utang sana, baru cari Tuhan, nggak mampu lagi. Mari kita punya hati yang miskin, dalam arti saya butuh Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak ada yang bisa diandalkan, bukan orang tua, bukan pejabat, saya tidak punya teman pejabat dan polisi dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah orang-orang tawanan. Ada apa? Ada kabar pembebasan. Wah, ini yang dibutuhkan. Yang terpenjara, yang terikat, terbelenggu oleh sesuatu. Butuh sekali kelepasan, pembebasan. Misalnya terikat apa? Apa yang membelenggu? Orang-orang yang hidup dalam masa lalu, terbelenggu oleh masa lalu. Aduh, dulu aku kaya, aku jaya, aku kuat. Sekarang enggak, jadi tetap inginnya begitu. Tetap merasa berkuasa. Padahal sudah enggak punya apa-apa. Padahal sudah tidak mampu apa-apa. Nah, orang-orang yang seperti ini terikat oleh masa lalu, oleh dendamnya, oleh kemarahannya, kebencian pada orang-orang tertentu, dan itu terus dibawa, nggak mau dilepas, nggak rela, karena dia terlalu menyakitkan. Mereka, coba bayangkan, adakah orang-orang yang menyakitkan kita, Bapak Ibu? Semakin tambah usia kita, semakin kita punya pengalaman. Orang-orang yang baik, sahabat-sahabat, itu justru yang paling menyakitkan. Pasangan hidup, betul? Disakiti oleh pasangan hidup itu lebih menyakitkan daripada orang yang baru kenal ya, teman-teman sekolah apa. Sakitnya itu ya sampai mengatakan sampai mati ya, aku nggak akan memaafkan. Itu terbelenggu oleh kebencian. Itu terikat dan tidak bisa lepas. Maksudnya terus merasa marah, begitu ingat, ya kapan aku bisa balas ya, mencari kesempatan untuk membalas. Ada terikat dengan minuman keras, narkoba, pornografi, kalau ada barang bagus itu rasanya mau ngambil aja, pingin punya aja gitu ya, punya teman lah, punya tetangga lah, punya ada buah apa di rumah juga ada, beli juga bisa gitu ya, tapi itu buah begitu menarik, kalau bisa diambil itu rasanya perjuangannya itu memuaskan daripada beli di pasar gitu ya. Jadi ada keinginan, ikatan untuk merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, atau mencelakakan diri sendiri. Nah, Tuhan datang untuk membawa pembebasan kepada orang-orang yang tertawan seperti ini. Ada pembebasan bagi orang-orang yang merasa, ya aku terikat, ya aku terkungkung, aku mau lepas, tidak bisa. Ikatan mungkin karena orang tua ikut kuasa kegelapan, punya ilmu, lalu diwariskan. Nah, itu menjadi satu ikatan yang tidak akan bisa dilepas kalau bukan oleh kuasa Roh Kudus. Betapa
kabar ini adalah kabar yang baik, kabar yang membebaskan. Dan selanjutnya adalah orang-orang buta. Secara fisik, orang buta tidak rasanya kehilangan dunianya, begitu ya. Malam, gelap, beberapa waktu lalu listrik mati, padam di sini. Dan itu malam gitu. Jadi kami sedang main bersama, berdoa bersama, tiba-tiba mati. Wah, bayangkan kitanya orang-orang yang tergantung sekali dengan gadget, dengan laptop, dengan TV, dengan bermacam-macam semua yang digerakkan oleh listrik. Begitu tidak ada sumber daya listrik, rasanya kita ini hidup dalam masa lampau gitu ya, di abad ke-8 yang kenapa mati di sebelah enggak loh, di belakang enggak mati, kenapa di sini mati keluar? Iya, gelap semua. Ya sudah, enggak punya apa-apa lagi, ya sudah dinikmati saja gelap-gelapannya, tidur sekalian. Orang-orang yang buta secara fisik, namun tidak semua orang buta menderita. Betul ya? Tidak semua loh. Satu orang yang istimewa sekali. Dia lahir di Amerika. Dia buta sejak kecil karena kesalahan dokter memberikan obat ke matanya. Dia buta sejak usia kecil. Berapa tahun ya? 4 tahun gitu, 5 tahun. Tapi vision pandangannya lebih dari manusia biasa. Dia bisa menulis puji-pujian luar biasa, indah dan banyak. 8.000 himne dia tulis untuk menyatakan all the way my Savior leads me. Jadi dalam sepanjang kehidupan ada pimpinan penebusku yang hidup, yang menghidupkan. Matanya tidak bisa lihat, tapi hatinya dekat dengan Tuhan dan menjelajah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa namanya? Wah, harus kenal orang ini ya. Paling tidak tahu nama lah, kenal sudah enggak. Dia hidup 95 tahun. Sangat produktif. Buta. Bapak Ibu, saya pernah membayangkan kalau saya buta. Oh, saya akan ke rumah sakit. Kalau bisa dituntun ke sana, dudukkan di tengah-tengah. Saya akan nyanyi, saya main gitar, saya nyanyi. Saya kalau ada ajak teman yang mungkin juga punya keterbatasan, ayo kami yang nyanyi, aku yang main gitar. Sepanjang hari, ayo. Saya bayangkan kalau saya buta, saya akan punya pelayanan itu. Saya tidak mampu lagi mungkin mengajar, saya tidak mampu lagi membuat laporan-laporan, tesis dan seterusnya, tetapi saya akan mau dengan apa yang saya bisa. Saya mau melayani Tuhan. Fanny Crosby adalah orang yang seperti itu. Fanny Crosby. Tetapi yang di sini dikatakan orang buta, bukanlah orang buta yang secara fisik, tetapi kehadiran Yesus membawa penglihatan kepada orang-orang yang dibutakan secara rohani. Sekaligus kita bisa melihat dimensi yang bekerja di sini ya. Dimensi terang, membebaskan, memberikan kabar baik, memberikan penglihatan. Dimensi gelap, kuasa kegelapan, mengungkung, memenjara, memiskinkan, ya, dan juga membutakan sehingga tidak tahu apa kebenaran. Mana salah, mana benar tidak jelas di dunia sekarang ini, yang pokoknya orang banyak bilang itu benar, ya termasuk benar. Jadi kebenaran itu relatif, tergantung orang banyak. Media sosial bilang membuat hoax itu nggak apa-apa, walaupun sekarang sudah ada pengawasnya ya, ketangkap nanti ya, minta maaf lagi, materai 6.000 lagi. Enak banget kalau begitu. Tapi benar-benar mayoritas orang dunia ini nggak jelas mana benar, mana salah. Buta terhadap kebenaran yang sejati. Nah, firman Tuhan, Roh Kudus itu mencelikkan orang-orang yang buta. Dosa begitu menutupi sehingga kelihatannya ini nggak apa-apa kok. Oh, ini enak loh, benar. Kamu masih muda ya. Kapan lagi kalau sudah tua kamu nggak bisa begini? Ayo anak-anak muda, cobalah. Dunia yang gemerlap ini, dunia malam yang indah ini,
pergaulan yang membuat kamu puas. Ayo cicipi sebelum kamu nggak bisa apa-apa. Tapi begitu mencicipi, benar-benar nggak bisa apa-apa. Tapi kalau mengetahui kebenaran, dicelipkan, Roh Kudus membuka mata rohani dan melihat kebenaran, melihat anugerah yang membebaskan, yang memberikan kekuatan, penghiburan, maka itulah yang sejati. Ada sukacita di situ. Dan ada next ya, orang-orang yang tertindas. Wah, ini saya dulu waktu masih sekolah, ya sudah kurus, krempeng, jerawatan, nggak pintar lagi, olahraga nggak bisa, pelajaran jelek. Wah, saya sasaran bully, dibully, dirundung, duka, dirundung oleh teman-teman saya yang gagah, yang kaya, yang apa gitu ya. Jadi ketika saya jadi guru, setiap tahun ajaran baru, saya akan berdiri di depan dan saya akan bilang, kalau ada yang berani bully, bilang saya sudah tahu rasanya dibully, saya akan jadi pembela. Beritahu, nggak usah takut kamu diancam, beritahu. Kakak-kakak kelas ya, SMA kelas 2, kelas 3, jangan pernah main-main, berani-beraninya sama adik kelas yang baru. Saya yang membela mereka. Atau adik kelas yang berani-beraninya sama kakak, enggak juga, apalagi begitu ya. Jadi saya sudah umumkan dulu, saya beritahu, saya guru ya. Sekarang saya punya wewenang ya. Dulu saya murid, nggak bisa apa-apa diinjak-injak. Sekarang saya guru ya. Jangan main-main di sekolah ini. Saya katakan begitu supaya sadar bahwa menjadi orang tertindas itu tidak enak. Siapa yang mau ditindas? Ya siapa yang suka dibully? Bagi para pembuli, mari bertobat. Ya merasa sekarang saya sudah besar, saya gantian, saya sudah kakak kelas, senior ya, sekarang saya balas dendam. Saya dulu dibeginikan, sekarang saya akan 10 kali lipat lebih kejam. Wah, tidak. Tuhan Yesus datang, diurapi dan diutus untuk menyatakan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Siapa yang suka menindas? Ya, kembali lagi dimensi ke-8. Itu yang suka menindas, yang suka mengancam, yang suka memperalat. Ya, punyakah kita atasan, bos, juragan yang sedikit-sedikit potong gaji? Bentak-bentak, mempermalukan kita di depan umum, di depan anak buah, dan seterusnya. Itu orang-orang tertindas. Enakkah begitu? Tidak. Orang-orang yang merasa tertindas akan sangat membutuhkan, aduh, aku kepengen cari bos yang baru, ya, atau bos itu bertobat, atau gimana gitu. Nah, kabar pembebasan itu datang dari Tuhan. Yang kita andalkan ya, Tuhan ya. Lagu-lagunya itu sepanjang ujian hari ini ya, itu temanya. Wah, bagus sekali, nanti kita akan lihat sedikit-sedikit. Inilah yang Yesus hidupi sepanjang 3,5 tahun pelayanannya. Singkat, dari 30 tahun sekitar, usianya 30 tahun. Waktunya muda, masih muda, dan akhirnya mati di atas kayu salib untuk menggenapkan nubuat ini. Kebebasan yang sempurna ketika di atas kayu salib. Murka Tuhan ditanggung oleh murka Bapa, itu ditanggung oleh anak Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang dicintainya diselamatkan. Dan pada saat itu pula iblis dihancurkan, diremukkan kepalanya. Kalah. Ada kemenangan yang pasti di dalam tubuh dan darah, di dalam salib itu, di atas bukit Golgota. Ya, sehingga ada anugerah Tuhan. Tahun, disebutkan tahun anugerah, rahmat Tuhan datang. Ya, dikatakan telah. Nah, ini kata telah tadi, Roh Tuhan telah mengurapi aku. Roh Tuhan telah mengutus aku. Jadi kata telah menunjukkan sudah, untuk. Nah, ini karyanya. Jadi di dalam firman Tuhan yang dibaca dari Yesaya itu, Tuhan Yesus menyatakan sudah ada urapan Roh Kudus, sudah ada pengutusan dari Allah Roh Kudus, dan kehidupan Tuhan Yesus mewujudkan nubuat itu.
Lalu khotbah di atas bukit. Nah, ini mirip sekali ya, ada kemiripan. Mari kita lihat sekilas. Matius 5, khotbah di atas bukit, ucapan bahagia. Lebih tepat kalau menurut saya, sebenarnya bukan ucapan bahagia, karena hampir semua versi bahasa Inggris dan dari bahasa aslinya Makarios, itu diberkatilah. Jadi ini adalah ucapan berkat sebenarnya. Kebahagiaan yang sejati ketika kita mendapatkan anugerah yang besar. Miskin, ya, diberkatilah orang yang miskin. Rohnya, ya. Jadi sebenarnya di dalam semua versi bahasa Inggris bukan miskin biasa, tetapi miskin secara roh. Jadi secara rohani itu butuh, meminta, mengharapkan. Bukan orang kaya yang tidak butuh, tetapi orang yang miskin, yang dengan rendah hati minta, Tuhan, please. Dan itu merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, tadi ada nyanyi kerajaan surga? Ada kerajaan surga tadi nyanyi? Syairnya? Nah, itu lagu keberapa ya? Lagu pertama. Bagaimana kerajaan surga itu nyata di bumi ini? Kalau agen-agennya, kalau anggota kerajaan surga ini menyatakan, merasa saya tidak mampu Tuhan, Engkau yang kuandalkan. Berkaryalah melalui kami. Oh, indah sekali. Itu kerajaan surga. Jadi kita dengan kesadaran bahwa kita tidak mampu, kita butuh, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Justru itulah yang membuat kita memiliki kerajaan surga. Indah. Mari kita mempunyai hati yang rendah, hati yang miskin seperti ini. Orang yang berduka cita akan diapakan? Akan dihibur. Itu berkatnya. Orang yang tidak pernah merasa berduka, tidak punya empati kepada orang lain, tidak punya perasaan tamanku diajak guyon terus padahal dia sedang sedih. Ya, diusilin maksudnya supaya ceria lagi, tapi bukan begitu caranya. Orang yang sedang sedih, kecewa, berat, tidak bisa dihibur dengan cara-cara seperti itu. Orang-orang yang berduka, misalnya Ibu Putri baru kehilangan sang ibunda yang dikasihi, yang sepanjang usia beliau yang telah memelihara, menjaga, mengasuh, memberikan hidup pengorbanan yang luar biasa. Ketika kehilangan itu, duka citanya seperti apa? Pak Dwi misalnya, kakanda yang juga Tuhan panggil pulang, masa-masa yang belum lama ini ada duka cita. Kita masing-masing punya kehilangan dalam kehidupan kita. Ada duka cita. Ketika kita berduka cita dan datang, ada berkat di situ. Datang kepada Tuhan, sang sumber sukacita. Kita nyanyi tadi, anggur itu bukan untuk memabukkan, melupakan duka cita dengan cara mabuk, bukan. Anggur itu memberikan kehangatan, menolong kita untuk mengingat bahwa Tuhan sangat berduka, pernah berduka, dan dia bahkan mati untuk memberikan penghiburan. Roh Kudus diturunkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga menjadi roh penghibur, Parakletos. Kita bisa tahu rasanya orang sedih, orang yang berduka, dan kita terus bersama dengan dia, mendampingi, mendoakan, memberikan hidup kita untuk menolong, ya, menjadi agen, dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Lemah lembut, memiliki bumi. Orang lemah lembut memiliki bumi. Wah, ini panjang, nanti saya hanya sekilas karena berkaitan dengan bagaimana nubuat itu diwujudkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, ini khotbah yang pertama, Matius 5. Jadi di atas bukit Tuhan Yesus naik, kemudian memandang ada banyak orang di situ, hatinya meluap dengan kerinduan untuk memberitakan kabar baik ini. Ucapan berkat. Orang yang lapar dan haus. Orang kenyang tidak butuh, tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar haus fisik,
dikatakan lapar dan haus akan kebenaran, itu dipuaskan. Ada berkat di situ. Orang yang murah hati, orang yang suka memberi, justru akan diberikan kemurahan. Ya, kemudian slide selanjutnya, orang yang murni hatinya. Suci di dalam terjemahan baru itu murni hatinya, ya. Hatinya itu nggak penuh dengan strategi untuk menguntungkan diri sendiri, bukan murni, transparan, ya begitu. Dan itu akan melihat Allah. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, itu melihat anugerah Tuhan, membawa damai. Dia akan disebut anak Allah. Ya, Allah menjadi bapaknya. Orang-orang yang dianiaya, berkatnya apa? Kerajaan surga. Persis seperti yang pertama tadi, orang miskin. Dianiaya karena Tuhan, karena kebenaran, dicela, difitnah, upahnya besar di surga. Mari kita melihat komunitas. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan, aku Mesias yang diurapi itu, akulah Kristus yang telah diutus. Kemudian khotbahnya adalah tentang ucapan berkat, maka kita lihat dalam kehidupannya. Markus 1 ayat 30. Sekilas kita akan melihat Markus ini adalah Injil yang paling singkat. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah pernah baca firman Tuhan, maka Markus ini padat gitu. Jadi Tuhan Yesus itu langsung berjalan, melakukan, bertindak, berkhotbah, mengadakan mujizat dan terus padat sekali. Oh ya, saya bacakan. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Wah, buka praktek ya rupanya ya. Dianggap buka praktek. Jadi orang-orang sakit, orang-orang yang kemasukan setan datang. Ayo. Ada yang istimewa di sana. Ada orang yang bisa menyembuhkan demamnya maknya Petrus. Ayo coba, siapa tahu bisa. Nah, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Dan seterusnya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang ditindas, ditawan oleh kuasa kegelapan, begitu ya. Kemudian di Markus pasal 2 selanjutnya banyak sekali yang kemudian datang kepada Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu ya dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Ya, Markus 2 ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ya, dan seterusnya. Orang-orang yang pemungut cukai, orang berdosa itu, berdosa banget. Kenapa? Karena dia meras bangsanya untuk membayar pajak kepada penjajah. Itu orang yang mengkhianati bangsa. Orang yang dibenci banget sama orang itu. Dan Lewi, Matius adalah orang yang seperti itu. Yesus malah makan di situ. Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang berdosa yang butuh, ya. Orang-orang tanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan kehidupan Tuhan Yesus selalu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Dan juga komunitas Yesus bukan cuma orang-orang yang berdosa. Ada orang-orang yang merasa benar, kaya, yang merasa mampu, tetapi Tuhan Yesus malah di ayat-ayat itu ya, Matius 15, 23 itu justru dibilang celakalah kamu ular beludak, dari luar kamu kelihatan hebat, baik, berdoanya di pinggir jalan, ya, putih bajunya,
suci banget kelihatannya, tetapi hatinya busuk seperti kuburan. Isinya kuburan, luarnya bagus, batu nisannya bagus, tapi dalamnya busuk dan penuh dengan tulang belulang. Tuhan benci, Tuhan akan merendahkan orang-orang yang seperti itu. Mari kita lakukan, mari kita tarik kemudian untuk kita. Slide selanjutnya menunjukkan kepada kita. Jadi kita punya komunitas di sekitar kita. Menjadi seperti Yesus itu seperti apa? Kalau hati Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang rendah, yang terbuang, yang terasing, yang miskin, yang buta, yang tertindas, yang tertawan. Harusnya kita juga punya hati yang seperti itu. Menjadi seperti Yesus bukanlah berjenggot, bukanlah terus bisa berkhotbah. Khotbahnya bagus, tapi hidupnya tidak mencerminkan hidup Yesus. Percuma. Tuhan tidak melihat bagusnya pelayanan. Nah, ini bagi teman-teman nanti setelah ini ada ingin melayani. Tuhan gak butuh pelayan yang tampil bagus, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Gak mau. Tuhan mau orang yang sederhana. Oke, bisanya cuma berdoa. Silakan berdoa. Tuhan senang orang yang mau mendoakan orang lain. Nggak perlu yang tampil dan hei, dengarkan suara saya, bagus, lihatlah saya main musik dengan begitu indah, masa kamu tidak tahu? Bukan orang seperti yang itu yang Tuhan mau. Penerapannya bagi kita, satu, kalau kita ingin menjadi serupa Yesus, harus kenal Yesusnya seperti apa. Yuk kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu dijelaskan di dalam kitab sejarah oleh Lukas, oleh Paulus yang menyatakan doktrinnya. Ayo kita belajar, ayo kita kenal. Jangan cuma lihat, oh Yesus pernah ada di sejarah, oh dia katanya menebus dosa. Jangan, jadikan dia pribadi yang secara pribadi berurusan dengan kita, dengan pribadi kita yang miskin, yang buta, yang tertawan, dan yang tertindas ini. Dan biarlah kabar baik itu menjadi milik kita. Dua, marilah kita mohon tunduk kepada Roh Kudus. Butuh urapan, butuh kita memberikan keleluasaan. Saya ingin mengandalkan Engkau. Tuhan, begitu banyak yang saya tidak tahu. Butuh hikmat Tuhan. Menolong orang miskin baik. Tapi ada caranya, tidak sembarangan. Oh, miskin ya, saya beri ya. Apakah itu menolong? Apakah itu menjadi agen kerajaan surga? Belum tentu. Oh, aku harus mengasihi engkau. Wah, didatangi terus, dipeluk. Wah, baik, hati-hati. Allah Roh Kudus yang menyatakan kebenaran. Urapannya, pemutusannya itu kita butuhkan. Tidak sembarangan. Melayani Tuhan tidak sembarangan. Butuh karya Roh Kudus yang memurnikan, yang memberikan urapannya dan pemutusannya, sehingga kita menjadi garam dan terang. Menarik, lain kali kita akan bahas. Garam itu adalah dari bumi, salt of the earth. Sedangkan terang dunia itu light of the world. Jadi beda, yang satu garam itu dari bumi, yang satu light, cahaya itu dari kosmos. Jadi perannya beda. Kita menjadi garam dan terang, light community, salt and light community, ya, itu maknanya dalam. Sehingga saya ingin seperti Yesus. Kalau Yesus menjadi berkat bagi orang-orang yang seperti itu, saya juga mau, Tuhan. Mari kita pada saat ini merenungkan, Tuhan, saya mau seperti Engkau. Saya ingin, Tuhan, mempunyai hati yang rendah, yang menyadari bahwa saya kurang mengenal Engkau. Saya mau lebih mengenal Engkau lagi, lebih dalam, membaca firman, merenungkan, membayangkan kebaikan Tuhan, dan meresapi, mengandalkan Allah Roh Kudus untuk memberikan hikmat, untuk memberikan urapan, dan
pengutusan kepada dunia, menjadi agen kerajaan surga yang menggarami dunia, yang menjadi terang bagi kosmos, bagi lingkungan sosial di sekitar. Ada satu cuplikan 3 menit saja, kita lihat. Saya mendapatkan cuplikan video ini. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang kenal di dalamnya, silakan. Mari kita lihat sekilas. Di sebuah tempat, di sebuah kota yang tidak jauh dari Malang, ada sebuah panti yang membuka pintunya, kamarnya, dan menolong orang-orang dari orang muda sampai orang-orang tua. Dan mereka yang dibina, dihidupi di sana adalah orang-orang yang kurang satu ons otaknya. Jadi memandang dunia itu dengan pandangan yang berbeda. Maaf, tadi hanya ungkapan ya. Saya tidak menganggap mereka kurang, tetapi mereka sangat membutuhkan. Mereka ditinggal oleh orang tua sejak kecil, titipkan, ditaruh di dus, ditaruh di depan rumah ini dan ditinggal, sehingga anak itu sampai sekarang tidak tahu siapa orang tuanya. Dilupakan, diabaikan. Mereka tidak tahu bisa memahami seperti kita bisa memahami. Namun mereka bisa merasakan sentuhan kasih. Mereka bisa tahu bahwa ini orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang peduli kepada mereka. Kalau bukan Tuhan yang menyentuh mereka, mereka akan tidak punya pengharapan sama sekali. Seperti kita juga tidak punya pengharapan. Tidak mampu makan sendiri, setiap kali makan harus disuapi. Beberapa bisa, namun dengan ketidakrapihan, ya, mereka sudah mendapatkan sentuhan dari Tuhan, hidup mereka diubahkan. Tetap tidak mampu, kemampuannya tetap di bawah rata-rata, tetapi mereka bisa secara roh, mereka bisa tahu ada kasih Allah yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah Engkau bagi kami yang miskin, kami yang buta secara rohani, kami yang tertawan dan tertindas. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan anugerah yang besar kepada kami, sehingga kami bisa menikmati masa periode anugerah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Dan kami merasakan itu Tuhan. Dan kami akan terus di dalam keadaan kami yang memohon, yang tidak mampu, yang hanya bisa mengandalkan Engkau. Tolong supaya kami tidak menjadi sombong, kami tidak menjadi angkuh, kami merasa tidak butuh orang lain. Tetapi Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam, seperti Yesus. Dan kehidupan Engkau Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan urapan dan pengutusan dari Allah Roh Kudus, memampukan kami untuk memiliki empati, untuk bertindak secara nyata kepada orang-orang yang di dalam penindasan kuasa kegelapan, di dalam tawanan. Jadikan kami anak Engkau Tuhan,
Jadikan kami pengikut Kristus yang mengenal pemimpin dan menghidupi, meneladani kehidupan Yesus pemimpin kami. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Penuh dengan ucapan syukur kami datang kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Biarlah segala pujian persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menolong kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dalam menghadapi dunia yang semakin gelap ini. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga datang untuk beberapa saudara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau mau jamah, Engkau kasihani mereka, Engkau ulurkan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipulihkan kembali, imannya terus memandang kepada Tuhan. Terus saudara kami yang sedang menantikan pengumuman, kiranya Tuhan juga berkarya dalam hidupnya. Tuhan tunjukkan apa yang terbaik bagi masa depannya. Kami serahkan semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkati mereka. Engkau yang mengerti segala pergumulan kami. Engkau akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Terimalah semua persembahan kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita ke atas. Biarlah damai sejahtera, berkat-berkat surgawi tercurah dalam hidupmu. Mulai hari ini, engkau akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hidupmu akan berguna. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Silakan saudara duduk sejenak di saat teduh, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat-berkat.